Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Eko Budiarso, NIM 50, dan partner saya, Mirna Yuliawati, NIM 28. Di sini, kami akan presentasikan hasil dari skripsi kami dengan judul Simulasi Cold Dryer berbasis Computational Fluid Dynamics atau biasa disebut CFD, dengan dosen pembimbing pertama kami yaitu Ibu Eka Lutfi Septiani, STMT, dan dosen pembimbing kedua kami yaitu Bapak Ani Rahmat, STMT. Seperti yang kita ketahui, pembangunan yang ada di Indonesia di setiap tahunnya mengalami peningkatan terus-menerus. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan, maka berdampak pada meningkatnya jumlah produksi semen yang ada di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah produksi semen yang ada di Indonesia, maka akan berdampak pada meningkatnya konsumsi batu bara yang digunakan untuk industri semen itu sendiri. Namun, batu bara yang ada di Indonesia tergolong rendah. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah alat cold dryer yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari batu bara itu sendiri dan meningkatkan nilai kalor dari batu bara sehingga nantinya akan bisa mengurangi kos yang dikeluarkan oleh industri semen untuk pengadaan dari batu bara itu sendiri. Nah, di PT Semen Indonesia sendiri, untuk saat ini sudah terdapat alat berupa cold dryer. Namun, sampai saat ini, PT Semen Indonesia itu sendiri masih belum mendapatkan kondisi operasi maksimal yang paling sesuai untuk pengoperasian dari cold dryer itu sendiri. Sehingga tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui pemodelan yang paling sesuai dengan permasalahan dari cold dryer. Yang kedua, untuk mengetahui hasil validasi dari pemodelan dengan kondisi di lapangan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui parameter operasi yang tepat berdasarkan hasil pemodelan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Di metode penelitian, di sini kami menggunakan 3 tahapan. Yang pertama ada pre-processing, yang kedua ada processing, dan yang ketiga ada post-processing. Untuk yang tahapan pertama di pre-processing, di sini kami akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk simulasi yang akan kami lakukan. Kemudian, kami akan melakukan desain model geometri yang digunakan untuk simulasi kami. Kemudian, di sini kami akan melakukan pembagian grid atau biasa disebut meshing, yaitu untuk meningkatkan ketelitian pada simulasi kami. Kemudian, pada tahap selanjutnya yaitu di processing, yang akan kami lakukan pertama adalah import file.ms ya, atau file yang hasil dari pembagian grid kami atau meshing ke dalam ANSYS Fluent R3 tahun 2019. Kemudian, kami akan melakukan pemodelan simulasi dengan menggunakan hukum Navier-Stokes dan hukum persamaan model K epsilon. Di sini, hukum yang kami gunakan ini berfungsi untuk mengetahui aliran fluida yang ada di dalam alat cold dryer itu sendiri. Kemudian, kami akan melakukan pemodelan reaksi dengan menggunakan persamaan spesies transport reaction yang nantinya berfungsi untuk memprediksi fraksi massa dari material yang kami gunakan dan memprediksi reaksi yang terjadi di dalam alat cold dryer itu sendiri. Kemudian, kami akan melakukan pemodelan partikel. Di pemodelan partikel ini, nantinya kami akan mengetahui arah laju partikel itu sendiri, arah penyebaran partikel itu sendiri terhadap partikel yang lain. Kemudian, kami akan melakukan solver. Di sini kami akan mulai run calculation di simulasi kami dan nantinya akan menemukan sebuah hasil. Kemudian, di tahap akhir, kami akan melakukan post-processing. Di post-processing ini, nantinya kami akan melakukan validasi dengan data yang sudah ada atau dengan literatur yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian, hasil dan pembahasan kami, di sini kami akan mulai membahas satu persatu, yaitu dimulai dari distribusi aliran fluida. Bisa dilihat di gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1, persebaran partikel batu bara tidak terdapat batu bara yang menyumbat di inlet. Karena distribusi partikel menyebar ke bawah dan sebagian kecil terbawa udara ke outlet atas. Dan simulasi distribusi aliran fluida ini kami lakukan dengan menggunakan diameter 0,1 meter dengan kecepatan maksimal 60 meter per second. Menurut PSILO tahun 2009, semakin kecil ukuran diameter persebaran partikel yang terjadi akan semakin bagus. Selanjutnya yaitu
di sini ada hasil dari distribusi temperatur dan tekanan, di mana untuk simulasi distribusi temperatur yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan persamaan K epsilon dan persamaan spesies transport reaction, di mana menunjukkan bahwa terjadi reaksi pembakaran dari batu bara dengan reaksi C plus O2 menghasilkan CO2 dan energi panas. Kemudian dapat dilihat pada gambar 3 menunjukkan hasil pada suhu maksimal dari reaksi tersebut, yaitu sebesar 1445 Kelvin yang ditunjukkan dengan warna zona merah, yang menandakan terdapat sedikit batu bara yang terbakar, dan pada zona hijau suhunya mencapai 1198 Kelvin atau 924 derajat Celcius, yang menandakan terjadi penguapan serta pengurangan volatilmeter batu bara. Kemudian dapat dilihat pada gambar 4 yang menunjukkan hasil tekanan maksimal yang terjadi yaitu sebesar 25,8 kilopascal. Menurut Singer CG tahun 1993, penguapan volatilmeter ini terjadi pada temperatur 900 sampai 950 derajat Celcius. Kemudian di sini terdapat hasil meshing, di mana kualitas pembagian grid dalam penelitian kami ini ditinjau dari besar skewness. Apabila nilai skewness kurang dari 0,25, maka kualitas pembagian grid atau meshing kami sudah sangat baik. Nah, di sini untuk hasil meshing kami membuktikan bahwa rata-rata dari nilai skewness kami yaitu sebesar 0,18561, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa nilai dari meshing kami sudah sangat baik. Baik, selanjutnya adalah fraksi massa. Di gambar 5 terdapat fraksi massa dari volatilmeternya. Di gambar 5 ditunjukkan pada kontur warna merah bahwa masih terdapat banyak karbon yang memenuhi zona tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak volatilmeter yang masih ada di zona merah itu sendiri. Kemudian di gambar 6 di sini adalah fraksi massa dari oksigen yang menunjukkan bahwa oksigen semakin lama bereaksi, maka oksigen akan semakin habis. Hal tersebut ditunjukkan pada kontur warna biru muda, sedangkan pada kontur warna biru menunjukkan bahwa tidak adanya oksigen di sana. Seperti itu. Kemudian, kendala penelitian kami, yang pertama adalah keterbatasan data yang diberikan oleh PT Semen Indonesia, dan yang kedua adalah spesifikasi perangkat yang kami gunakan belum memadai untuk tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian untuk rencana selanjutnya yang akan kami lakukan pada penelitian kami yaitu melanjutkan simulasi dengan menggunakan metode beta fasa dan melakukan validasi dengan literatur yang sudah ada. Kemudian kami juga melakukan running unsteady state untuk memperoleh mekanisme drying. Dari hasil yang sudah kami dapatkan sampai saat ini, kesimpulan sementara yang kami dapatkan yaitu suhu reaksi pembakaran maksimal mencapai 1445 Kelvin dengan tekanan 25,8 kilopascal. Dan semakin kecil ukuran diameter partikel batu bara, maka reaksi pembakaran yang terjadi juga akan semakin bagus. Baik, sekian dari kami. Apabila kami ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.